Halo teman-teman, kemarin beberapa hari yang lalu tuh ada sebuah postingan yang ramai di grup-grup WhatsApp ya, di teman-teman dunia pajak ya. Nah, ini langsung gua share aja supaya teman-teman baca ya. Dan gua akan undang orangnya untuk kita diskusi langsung teman-teman ya. Untuk kita tanyakan langsung bagaimana kasusnya. Ini bagaimana ternyata QA atau Quality Assurance tuh bisa menang loh ternyata ya. Bisa menang dan bahkan seluruh eh, pembahasan dalam pemeriksaan itu bahkan dibatalkan seluruhnya gitu. Dan gue kaget sekali ya. Gue belum pernah yang namanya QA itu menang. Bahkan belum pernah gue dengar ada QA itu kita menang. Dan ini pertama kali gue mendengar ya QA itu menang. Begini kalimatnya ya. Nanti kita dengar langsung dari orangnya nih ya. Waktu itu dikatakan Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 8 Mei 2024 kemarin berita acara hasil pemeriksaan PT Robianto Rahmat Mulia, anggota Hiswana DPC Lampung tahun 2019 dan 2020 ada 2 tahun ya telah kami tanda tangani di KPP Pratama Bandar Lampung 1. Oke, lagi-lagi mengenai Lampung nih ya. Temuan potensi kurang bayar PPN dan temuan potensi kurang bayar PPh pasal 22 atas selisih harga jual telah dibatalkan seluruhnya. Oke, luar biasa ya. Sesuai dengan hasil kesimpulan atau keputusan tim QA Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung beberapa minggu sebelumnya. Mantap. Oh, jadi beberapa minggu sebelumnya QA itu sudah selesai, sekarang baru dinyatakan dibatalkan seluruhnya ya. Dengan demikian, PPN kurang bayar menjadi 0 rupiah ya, dan juga potensi kurang bayar PPh final pasal 22 atas selisih harga menjadi 0 rupiah. Luar biasa ya, selamat buat Bapak yang menyelesaikan hal ini. Konsultannya luar biasa teman-teman ya. Beginilah konsultan pajak yang betul teman-teman ya, membela wajib pajak dengan benar. Sebelumnya, setelah WP dimenangkan dalam QA, pemeriksaan telah membuat berita acara pemeriksaannya mengikuti hasil QA. Jadi pemeriksa pajak sudah membuat berita acara mengikuti hasil QA. Namun, Kepala KPP Bandar Lampung 1 menolak untuk tanda tangan. Luar biasa ya. Jadi kami foto dokumen yang kami tanda tangani dan kami sampaikan bahwa jika dokumen yang telah dibuat pemeriksa dan telah kami tanda tangani ternyata berubah, maka kami akan mempermasalahkan melalui pelaporan jalur pidana. Luar biasa. Ini teman-temannya konsultan pajak yang betul teman-teman ya. Kalau emang dia yang error ya kita lawan, kita hantam, kita kita aduin ke polisi kalau perlu gitu ya. Ini konsultan pajak yang benar teman-teman ya. Yang membela wajib pajak dengan betul. Alhasil, pada hari ini Kepala KPP menyerah dan bersedia untuk menandatanganinya. Kok pakai menyerah sih? Memang sudah selesai dari QA, kok bisa menyerah nggak menyerah sih? Ini Kepala KPP-nya gimana? Ya QA sudah bilang salah ya salah lah. Gimana sih Kepala KPP ini? Tapi nggak tahu ya teman-teman ya. Nanti kita akan dengarkan langsung dari sumbernya. Demikian disampaikan dapat dijadikan referensi bagi agen lain yang saat ini masih dalam pemeriksaan ya. Ini luar biasa teman-teman ya. Dan ini beliau sangat terbuka untuk kita, bersedia untuk mengedukasi kita semua, bersedia untuk ini kita sebar secara publik ya supaya diketahui bahwa nggak selalu WP yang salah loh ya. Kadang-kadang si oknum pemeriksa juga bisa salah. Kadang-kadang oknum kepala KPP juga malah error gitu ya. Dan juga menambahkan contoh atau hasil kemenangan atas penggalian potensi PPN sebelum adanya PMK 220 tahun 2020 juga atas penggalian potensi kurang bayar atas PPh pasal 22. Salam Bapak Henry Kazuza. Luar biasa teman-teman ya. Dan gue sudah mengundang Pak Henry dan kita akan bertemu langsung dan mendapat informasi lebih lanjut mengenai kasusnya Bapak Henry ini. Oke, thank you teman-teman. Kita jumpa lagi dengan Pak Henry langsung. Nah, ini dia teman-teman. Sudah saya undang langsung di depan kita semua teman-teman ya. Luar biasa. Langsung dengan the one and only Bapak Henry Kazuza. Halo Pak Henry, apa kabar Pak? Halo Mas Awan. Luar biasa Pak Henry ya. Ini Bapak kayaknya menorehkan sejarah nih Pak ya. Saya belum pernah menang di QA dan saya belum pernah dengar ada orang menang di QA. Dan Bapak ini menang di QA ya dalam Masa? quality assurance. Iya, iya. Luar biasa. Makanya kita undang ke Pak Hendy untuk bisa edukasi ke kita semua nih Bapak ya. Terima kasih Pak Hendy sudah hadir di sini Pak. Baik. Oke. Jadi kalau boleh nih Pak, kita bertanya nih ke Pak Henry. Ini gimana sih perjalanan kasusnya? Eh, Mohon ceritakan deh Pak secara singkat deh. Bagaimana sih awalnya apakah ada SP2DK, kemudian SP2L, bagaimana SPHP-nya, SKPKB, QE. Bagaimana nih perjalanan kasusnya Pak? Singkat aja Pak, bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya ini wajib pajak ini adalah wajib pajak migas, yaitu agen LPG 3 kilogram subsidi dari pemerintah.
yang konsumen akhirnya adalah rakyat miskin. Nah, jadi agen LPG ini sebenarnya sudah ter-SP2DK dari 5 tahun yang lalu. Tapi SP2DK diawali dengan tahun pajak 2016. Nah, SP2DK itu udah sekitar ya hampir 5 tahun yang lalu. Jadi kejadian SP2DK itu di tahun 2020. Diadakan pemeriksaan karena tidak closing. Karena yang di SP2DK adalah potensi pajak pertambahan nilai yang selama ini tidak pernah dibayar oleh wajib pajak dan tidak pernah dipungut terhadap rakyat miskin. Karena agen LPG ini menganggap bahwa pajaknya telah ditanggung oleh pemerintah, PPN-nya, sesuai dengan PMK 116. Karena PMK tentang pemungutannya belum ada. Tata cara pemungutan, pemotongan, dan pelaporan belum ada. Khusus LPG. Nah, tata cara pemotongan pemungutannya untuk PPN LPG subsidi ini baru keluar di PMK 220 di akhir tahun 2020. Kepastian dan konsiderannya karena untuk kepastian cara menghitung yang lebih sederhana, lebih mudah. Oleh karena itu, sebelum tahun 2020 atau 2020 ke bawah, tentunya wajib pajak agen ini tidak merasa ada kewajiban memotong, memungut dan melaporkan PPN atas penjualan terhadap rakyat miskin tersebut. Dan memang tidak pernah ada edukasi atau himbauan dari ya di sini Direktorat Jenderal ya, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, akan tetapi karena tidak closing, SP2DK tentunya mungkin diusulkan untuk ditingkatkan ke ranah pemeriksaan. Terjadilah pemeriksaan tahun pajak 2016 itu di tahun 2021 periksa. Dan karena sengketanya yuridis, ini sengketanya tentang aturan, jadi materialnya eh, kalau hitungannya nggak kita bahas, tapi karena material nggak ada aturan terkait untuk tata cara pemotongan pemungutannya, maka wajib pajak bertahan bahwa pajak tersebut sebenarnya sudah ditanggung pemerintah. Karena terkait dengan undang-undang migas, bahwa LPG ini adalah barang penting dan barang yang tidak terbarukan sehingga dibutuhkan atau menguasai hajat hidup orang banyak. Undang-undang migas. Undang-undang migas itu dinyatakan dengan jelas. Kaitannya apa dengan undang-undang pajak? Kaitannya dengan undang-undang pajak adalah terkait dengan PPN. Kita kerucutkan dengan PPN. Untuk penentuan DPP-nya, ketika barang tersebut dibutuhkan untuk rakyat banyak, barang penting atau kata kuncinya barang yang dibutuhkan rakyat banyak, maka penentuan DPP-nya kan barang strategis harus menggunakan nilai lain. Penentuan DPP PPN itu hanya di pasal 8A. Jadi ada ayat 2, ada 2 ayat. Ayat satunya adalah bisa ditentukan dengan 5 cara, yaitu dengan harga jual, nilai ekspor, nilai impor, nilai penggantian, atau nilai lain. Nah, kita bisa eliminasi ekspor tidak mungkin, impor tidak mungkin karena barang tersebut bukan ekspor, bukan impor, nilai penggantian juga bukan. Jadi tinggal harga jual atau dengan nilai lain. Ketika kita menggunakan harga jual, kita tidak membutuhkan ayat 2. Ayat 2 isinya jika menggunakan nilai lain harus berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, peraturan Menteri Keuangannya baru terbit di akhir 2020. Ini tahun pajak 2016. Jadi dilema kalau menggunakan nilai lain bagi
bagi pemeriksa karena dituntut PMK-nya mana. Tapi memaksakan dengan harga jual harus ada mekanisme PMPK, pajak masukan, pajak keluaran. Tata caranya belum ada untuk memberlakukan barang yang penting ini, barang yang dibutuhkan rakyat banyak ini, dan tidak bisa diberlakukan dengan tata cara pemungutan barang biasa, barang umum, karena semua harga penyimpanan, pendistribusian diatur oleh pemerintah semua. Jadi harganya dibatasin, nyimpannya dibatasin, jualnya ke siapa dibatasin. Jadi harus perlakuan khusus. Ditambah lagi faktur pajak masukannya itu hanya terbit dari satu pintu di Jakarta, dari Pertamina. Nah itu potensi faktur pajak cacat karena penembusannya tidak mesti dibayar hari ini, barangnya keluar, atau barangnya keluar duluan didistribusikan, tapi bayarnya belum. Jadi mana yang lebih dulu itu sulit dirunut. Akhirnya faktur pajak masukan itu potensi tidak bisa dikreditkan. Nah, akhirnya keluarlah SPHP atau hutang pajak. Itu nggak begitu banyak karena dia hanya tinggal bulan Desember itu pemeriksaan 2021 untuk tahun pajak 2016 itu sudah mau habis itu masa daluarsanya penetapan SKP-nya. Jadi keburunya cuma di Desember yang keluar hanya 19 juta PPN-nya. Nah, atas ketidaksesuaian walaupun hanya 19 juta, wajib pajak merasa ini adalah tidak wajib untuk melakukan pemungutan atau pelaporan. Jadi wajib pajak ketika closing eh, mengambil fasilitas itu dibahas di tim quality assurance. Namun ketika penandatanganan risalah pembahasan, wajib pajak terlebih dahulu yang disuruh untuk menandatangani. Ini kasus unik. Jadi karena kepala kantor belum ada di tempat, tim pemeriksa juga belum lengkap, jadi wajib pajak tanda tangan terlebih dahulu, nanti besok bisa diambil. Ternyata ini pengalaman, ini juga pengalaman kalau kita menandatangani RISPEM, harusnya kalau diambil besok, tanggalnya mesti besok. Kalau diambil hari ini, tanggalnya hari ini. Karena kita akan dirugikan 1 hari untuk melakukan permohonan quality assurance yang hanya cuma 3 hari. 3 hari itu hari penandatanganan sudah dihitung. Bagaimana kalau seandainya diberikan lebih dari 3 hari? Fasilitas atau yang akan diambil wajib pajak akan hilang untuk melakukan. Nah, ini terjadi wajib pajak menandatangani di stempel dan ternyata keesokan harinya diberikan karena wajib pajak awam, wajib pajak langsung memasukkan saja permohonan quality assurance-nya tanpa melihat kembali dokumen respon yang sudah dibahas kemarin. Beberapa hari kemudian ditolak karena alasannya wajib pajak belum menandatangani risalah pembahasan. Nah, kaget wajib pajak. Kemarin saya sudah tanda tangan dan saya sudah foto. Wajib pajak sudah memfoto untuk laporan kepada pimpinan itu karyawan. Kok tiba-tiba tanda tangannya hilang? Kok diubah? Berarti dokumen tersebut diubah. Nah, kebetulan pada waktu itu kami dihubungi untuk mendampingi. Jadi kami melayangkan laporan pengaduan. Pengaduan ke Komwasjak, kita CC juga ke Ombudsman, ke Kitsda, terus ke Kanwil, tapi nggak ada tanggapan. SKP tetap terbit. Karena jumlahnya sedikit ya belum terlalu masalah. Tapi ini pengaduan tetap berjalan terus. Kita tetap nanti akan pertanyakan. Mungkin karena pengaduan ini berjalan ada istilah namanya backfire.
serang balik lagi, diperiksa lagi tahun 2019, tahun 2020, tahun pajaknya. Terjadi di beberapa baru sebulan yang lalu, terjadi di April closingnya. Seperti biasa, tapi saat ini sudah kami dampingi, closingnya kami dampingi pada tanggal 21 Maret 2024. Ada closing pembahasan akhir, kita tanda tangani, tapi di situ ada keanehan yang kami sempat protes bahwa sebelum diadakannya pembahasan, sebenarnya untuk kasus PPN LPG ini masalahnya tingkat nasional. Jadi sudah banyak sekali kasus dan dimenangkan juga banyak. Jadi hal ini tentunya mempengaruhi pemeriksaan yang ini. Jadi kami sampaikan bahwa aturannya di tempat lain, ada pemeriksaan yang kami menangkan di berbagai wilayah, di berbagai kali kesempatan QA kami menang. Pemeriksa langsung berstatement. Sebelum membahas, pemeriksa langsung bilang, Pak, apapun yang disampaikan, kami tidak akan merubah hasil pemeriksaan yang sudah kami tuangkan dalam SPHP. Jadi kami kaget loh, kenapa? Ini kan pembahasan akhir. Jadi untuk apa? Kalau kata orang Jambi, saya pernah dapat kutipan orang Jambi, katanya nganyang boleh, harga mati. Jadi Anda ngomong habis saya sampai 8 jam, harganya udah mati nih, nggak bisa ditawar lagi. Saya langsung teringat itu. Akhirnya saya tuangkan di dalam risalah pembahasan. Saya dalam bentuk seperti pertanyaan. Mengapa pemeriksa sudah berstatement tidak akan merubah lagi hasil pemeriksaan? Kan ini dibahas, dicari akar permasalahan. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, apakah ini memang sudah titipan dari atas bahwa LPG 3 kg ini harus dipungut PPN? Karena banyak hasil yang beragam di seluruh Indonesia. Mungkin kalau di tempat kami menang, nanti akan pengaruhi yang di tempat lain. Nanti minta kembali semua uangnya. Itu mungkin. Jadi nampaknya ada seperti, ini dugaan kami, titipan dari atasan atau dari pusat bahwa LPG ini harus dikenakan. Gimana pun caranya. Karena potensinya gede. Agen di seluruh Indonesia ini banyak. 1 tahun pajak bisa dikenakan sekitar 200-300 juta. Kalau dia 5 tahun pajak pemeriksaan masih kena, ya dikalikan aja. Satu orang Agen itu, ini, satu WP itu. satu agen ini ada ribuan, banyak sekali di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke, dan perlakuannya tentunya harusnya sama, nggak boleh berbeda-beda. Closing lah 2 tahun pajak tersebut, pemeriksaan langsung 2 tahun pajak. Karena perbedaan tadi yang kami sebutkan, penentuan DPP dan pengkreditan pajak masukannya tidak bisa dipaksakan, akan tetapi pemeriksa sudah berstatement dari awal, kami tidak akan merubah Pak Edri apa hasil yang sudah kami tuangkan dalam SPHP. Ini sebenarnya udah nggak benar kalau menurut saya pribadi. Untuk apa wajib pajak diundang untuk membahas? Gunanya apa? Nganyang boleh, harga mati. Jadi kita kayak di supermarket itu udah ada harga, mau kita tawar selama apapun, dengan dalih apapun, dengan si penjaga toko di supermarket, ini bisa kurang lain. Dia paling iya 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 aja, tapi begitu dikasih jadi tap langsung harganya keluar, nggak bisa lagi. Kami manfaatkan fasilitas itu karena pada hari itu kepala kantor nggak ada, tanggal 21, akhirnya diberikan kepada kami responnya tanggal 22, tapi saya minta koreksi. Saya minta koreksi, dicoret tanggalnya menjadi tanggal 22. Dan kami mengajukan permohonan quality assurance-nya sehari kemudian.
sehingga dibahas di Kanwil. Kami mendapatkan tim yang dibentuk di Kanwil untuk menengahi perbedaan daripada tentang peraturan tersebut. Alhamdulillah pembahasan dilakukan di Kanwil pada tanggal 2 April diundang, dan banyak uh, permasalahan yang dibahas, mulai dari penentuan DPP dan lain-lain lah, mengenai pengkreditan faktur pajak masukannya, dan terungkap juga salah penerapan aturan. Ada aturan yang sepertinya asal tulis. Contoh saja, harusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditulis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 karena ketidaktelitian. Bukan permasalahan itu saja sebenarnya, dari bukti otentik atau bukti yang cukup dan berkompeten sebagai dasar pemeriksaan. Kan di dalam PMK pemeriksaan harus berdasarkan bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangannya pun sudah salah. Ternyata menggunakan Undang-Undang tahun 2021 yang nggak pernah dibuat. Jadi undang-undang itu tertulis 2021 padahal tahunnya 2020. Undang-Undang HPP. Tapi itu juga tidak bisa dibenarkan karena mekanisme PKPN-nya tentunya tidak bisa mengikuti undang-undang yang dikeluarkan tahun 2020 karena tahun pajaknya tahun pajak 2019. Jadi kami dimenangkan di risalah pembahasan tim QA bahwa aturan yang digunakan oleh pemeriksa tidak tepat. Sudah pulang kita. Pulang, tinggal menunggu nanti diundang penandatanganan berita acara. Nah, kita udah informasikan ke wajib pajak ini hasilnya, dan ternyata agak lama. Biasanya cepat, biasanya cuma 3 hari, 4 hari itu udah dipanggil dan tanda tangan karena ke hasil daripada tim Ki ini mengikat, harus diikuti oleh KPP. Dan pada hari berikutnya pun kami QA lagi atas perusahaan LPG yang lain di, Wow, di beda KPP. oke. Dimenangkan juga dan sudah keluar, yang setelah QA seharinya sudah keluar dan sudah dinolkan juga. Tapi yang khusus KPP ini kok lama, sampai sampai pada akhirnya kemarin ini kita dipanggil lagi untuk penandatanganan ulang di minggu lalu. Nah, di minggu lalu itu di tanda tangan, terus kita disampaikan oleh pemeriksa, kita tanda tangan, udah dinolkan semua Pak, sudah oke, kita ngikutin hasil daripada pembahasan waktu quality assurance. Oke, bagus, terima kasih atas bantuannya. Saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam proses pemeriksaan. Kita menunggu itu diajukan kepada kepala kantor untuk ditandatangani sehingga pemeriksaan akan selesai dan tinggal menunggu SKP nihilnya nanti. Nah, tapi pemeriksa menyampaikan beberapa saat kemudian bahwa ini ada masalah kecil Pak. Kepala kantor nggak mau tanda tangan. Loh, kenapa saya bilang kok nggak mau tanda tangan? Nggak tahu Pak, ada pandangan lain. Loh, pandangan lain kan sudah dipecahkan oleh tim quality assurance. Apalagi pandangan apa? Nggak ada ruang diskusi lagi. Dan setelah quality assurance, itu tidak ada lagi namanya pembahasan tentang pemeriksaan. Closingnya udah dilakukan pada waktu tanggal 21. 21 itu udah final. Jadi setelah QA itu nggak ada pembahasan lagi, udah tinggal ngikutin aja.
Iya Pak, tapi ada pandangan lain. Oh kalau kayak gitu saya nggak setuju. Ini yang saya tanda tanganin, saya foto. Kalau ternyata mau dibahas lagi, silahkan undang kami lagi untuk pembahasan. Tapi undangan resmi, bukan hari ini diskusinya. Jadi harus ada undangan kalau memang perlu dibahas lagi. Jadi nanti biar kita sandingkan dengan tata laksana pemeriksaannya. Apa benar ini bisa berulang-ulang setelah QA nanti dibahas lagi? Kalau enggak, saya enggak mau membahas, tidak bersedia diundang saja. Tapi ini sudah saya foto, kami tunggu hasilnya. Kalau SKP-nya tiba-tiba terbit ada nilai, saya akan pertanyakan apa yang sudah saya tanda tangan. Kalau ternyata yang saya tanda tangani diubah kembali, dihilangkan tanda tangan saya akan mempermasalahkannya melalui jalur pidana. Ya, mungkin saja penggelapan dokumen yang ini atau diganti menjadi dokumen yang sudah dipalsukan. Itu saja saya bilang. Tapi menurut saya sebenarnya bukan kepada tim pemeriksa kalau ini yang salah. Coba komunikasikan dulu dengan kepala kantor dengan cara yang baik dan benar tentang ini. Jadi sama tim pemeriksa nggak kelas Pak, aman. Terus saya pulang dan ternyata seminggu kemudian dikabarin, ah sudah Pak, kepala kantor sudah mau tanda tangan. Baru saya share di berbagai tempat yang berkepentingan supaya ini jadi pelajaran. Sebenarnya pelajaran seperti ini bukan satu kali ini saja, Pak. Banyak kalau mau cerita saya menangani perusahaan LPG ini. LPG ini sebenarnya sudah gaduh dari 2 atau 3 tahun yang lalu tentang PPN ini. Bahkan ada satu KPP yang memeriksa sampai lebih dari 16 agen dan itu hasilnya nol semua. Kami advokasi. Nah, dengan itu, mengapa KPP lain bisa berubah? Kami jadi tidak yakin kalau sampai di KPP lain ada perubahan. Jadi itu cerita kronologis tentang eh, bagaimana kok bisa menang sih? Kok QA bisa menang? Ternyata kalau QA-nya fair dengan tim yang fair, itu tak masalah. Karena baru-baru ini juga kami QA di kanwil yang berbeda, timnya tidak fair. Aneh, bin ajaib malah tata cara QA-nya. Kalau QA yang di Kanwil ini, itu kita hadir bersama seperti sidang, menyampaikan apa aturan yang kita menurut wajib pajak, dan nanti pemeriksa menyampaikan alasan mengapa mereka menggunakan aturan tersebut, terus nanti kita bisa menyanggah dan mereka bisa menyanggah, baru nanti ada closing statement. Jadi seperti sidang, Mbak, sambil membuka aturan-aturannya. Tapi ada di beberapa kanwil lain yang enggak. Kita disuruh ngomong, nanti si pemeriksa disuruh di luar. Terus nanti kita disuruh di luar, pemeriksa masuk ke dalam. Kita di luar mendengarkan mereka ketawa-tawa, gede-gede, terbahak-bahak. Tahu-tahu hasilnya, pokoknya aturan yang digunakan oleh tim pemeriksa sudah tepat. Wah, itu kan gawat itu. Itu nggak fair dan Gawat, nggak ada gawat, gawat. bahas. Itu terjadi. Dan baru-baru ini juga dalam kurun waktu belum sebulan ini juga di kanwil yang berbeda dengan masalahnya yang sama misalnya. Masalah yang sama. Jadi ya banyak yang masalahnya sama ternyata kanwilnya beda, beda pandangan sudah tepat. Padahal yang namanya aturan itu kalau dia masih di wilayah NKRI harusnya sama. Mau di Papua, mau di Bandung, mau di mana kalau dia memang nggak ada aturan yang tepat, tidak berdasarkan hukum, perundang-undangan nggak bisa dipungut. Itu Pak pengalaman saya kenapa bisa eh, kok bisa menang gitu di QA itu karena itu fasilitas sebenarnya bagi wajib pajak. Oke, mantap ya. Luar biasa Pak Henry. Ini betul-betul insight bagi kita semua ya. Buat wajib pajak pada pedagang-pedagang LPG dimanapun Anda berada. Nonton video ini, wajib ya nonton video ini ya.
Karena saya juga dengar Pak, beberapa orang juga tanya saya mengenai kasus LPG-nya juga pada stres semuanya kenain berapa ratus Ya, juta pada stres. Saya cuman bisa kasih argumen ya se sewajarnya aja kan karena menurut saya begini gini gini gitu. Tapi kan nggak pernah menang betul-betul kasus menang nih cuma Bapak nih yang saya lihat langsung nih. mudah-mudahan yang lain juga ikut menang. Oke, saya mau tanya nih Pak, waktu itu yang kena PPN itu dia langsung kenain 10% dari DPP atau gimana caranya? Atau pakai Undang-Undang Cipta Kerja yang 2% atau gimana? Untuk yang PPN, mereka menggunakan cipta kerja. Menggunakan Hmm. cipta kerja, tapi salah juga sih sebenarnya pasalnya. Jadi menggunakan pasal bagi yang belum ber-NPWP. Nanti pajak masukannya diakui 80%. Nah, itu aneh juga. Sedangkan ini udah NPWP udah lama. Harusnya yang huruf B, pengusaha yang tidak melaporkan. Ini Hmm. sering juga salah. Begitu diteliti di QA itu akan terungkap aturannya yang mana yang betul. Hmm. Oke. Oh, jadi dia menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi itu pun menurut WP tetap salah menurut Bapak ya. Tetap salah. Apalagi cipta kerja untuk tahun pajak sebelum undang-undang itu di- diterbitkan atau diundangkan. Hmm. Ini WPOP atau badan nih Pak? PP Badan, Pak. WP badan. Oke. Ya, jadi agen LPG ini berbentuk badan usaha semua di seluruh Indonesia. Terus dia ini selain PPN apalagi yang dikoreksi nih Pak? Dan berapa potensi pajak dendanya? Yang tadi yang kan 19 juta kan 2016. Ya, Kalau 2019-2020 ini berapa potensi pajak denda dan apalagi yang dikoreksi selain PPN? kalau PPN 1 tahun pajak kurang lebih nilainya sekitar 300 juta. Jadi kalau 2 tahun Buset. pajak 600 juta. Buset. Itu belum denda. Ya, enggak, sudah sama denda. Ini Dendanya 600 itu nih. SPHP 600 600, nih. 600 Oke, terus? untuk 2 tahun pajak. Dan ada potensi baru yang sedikit agak, kalau saya bilang nih, kreasi baru lah dari tim pemeriksa atau AR mengenai PPh yang sudah final itu dianggap belum final seluruhnya. Hmm. Jadi ini ada barang final dianggap tidak final seluruhnya. Yang final itu hanya yang ditanggung pemerintah atas subsidi, atas penyerahan kepada agennya. Begitu agen itu menjual ke pangkalan, selisih itu dianggap penambahan kemampuan ekonomis yang belum lunas pajaknya. Nah, ini konsep pemikirannya ya kami luruskan. Sebagai praktisi, saya tidak pernah mendengar itu barang final yang separuh-separuh. Kalau final ya final seluruhnya. Oke. Seperti kita main bulu tangkis. Kalau sudah final nggak bisa ngitung lagi. Udah kalah kalah nggak bisa tanding lagi. Hanya ditampilkan di dalam SPT tahunan saja. Dan konsep PPh final itu adalah pajaknya dilunasi pada saat penembusan. Jadi risiko sudah diambil oleh wajib pajak. Mau dijual barang itu, mau terbakar, atau hilang, atau terbuang, atau rugi, pajaknya sudah dilunasi. Nggak boleh ngaku lebih bayar. Nah, itu konsep final. Kalau jualnya juga lebih tinggi daripada harga yang sudah ya diestimasikan, dan juga nggak ada kurang bayar. Kalau dia jual barang itu harganya harusnya 18.000 tapi dijual 100.000, untungnya banyak karena dia sudah final, maka pajaknya nggak bisa dihitung lagi. Termasuk tanpa biaya, ngejual tanpa biaya sekalipun. Karena dia sudah final, jadi komposisi biaya itu walaupun dikoreksi fiskal, merubah daripada labanya, pajaknya nggak bisa dihitung. Itu konsep final. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang PPh final pasal 22 junto kepada uh, peraturan menteri keuangannya PMK nomor 17 tahun 2017. PMK-nya nomor 34 tahun 2017.
itu menyatakan bahwa pada bab pelunasan, namanya ada bab pembayaran. Jadi pajaknya sudah dilunasi pada saat penebusan. Kata-kata lunas. Jadi kalau kita bayar pajak, pajaknya dibayar pada saat penebusan. Mesti ada potensi kurang bayar. Tapi kalau pajaknya dilunasi pada saat penebusan, apakah nanti ada surat ketetapan pajak kurang lunas? Dari tekstual juga aneh. Kalau menurut kami, kalau surat ketetapan pajak kurang bayar mungkin karena secara tekstual dia pelunasan, maka pajak tersebut dianggap lunas pada saat penebusan. Nah, itu juga termasuk dimenangkan dalam proses pemeriksaan ini. Jadi benar-benar SKP-nya nol. Tapi ini baru, ini barang baru ini yang PPH ini. Kalau PPN ini udah dari 3 tahun, 4 tahun sebelum penggaliannya. Jadi atas selisih dari harga ditentukan pemerintah dengan harga yang dijual, kan ada selisih. Ini yang Hmm. lagi mau dikejar final, non finalnya, dan Bapak mengatakan bahkan ini pun tidak kena final pun tidak kena ya. Tidak kena, tidak kena. Hmm. Karena pajaknya itu udah dihitung waktu saat sudah dihitung. Dan ada beberapa KP. Dengar tapi ya, itu langsung melepaskan. Iya juga Pak. Kami juga belum pernah melihat bahwa ada PPH yang separuh-separuh. Kalau dia masih belum lunas, cara ngitungnya gimana? Hmm. Terus giliran barang itu losis, yang losis memisahkannya juga bingung. Barang yang punya pemerintah atau barang yang belum disubsidi pemerintah kan bingung deh Hmm. cara menghitungnya. Apalagi ketika kita sandingkan dengan peraturan gubernur, pergub, perbub, peraturan bupati. Jadi tambahan biaya atas selisih itu adalah tambahan biaya, bukan tambahan margin. Jadi Hmm. margin itu sudah dihitung pada saat penebusan. Hmm. Penambahan harga sampai ke konsumen akhir atau sampai ke pangkalan, dari pangkalan ke konsumen akhir itu diberikan oleh pemerintah sebagai tambahan biaya. Jadi tambahan biaya itu ya kami anggap bukan bukan merupakan tambahan margin. Itu yang sampai saat ini masih kita perjuangkan terus. Makanya kita setiap ada closing kita QA kan apapun hasilnya. Oke. Berarti PPN 300, PPH-nya berapa potensinya? PPH-nya kurang lebih sekitar, kalau PPH ini atas selisih nggak begitu besar sih, mungkin sekitar 60-an juta satu tahun pajak. Berarti 60 plus 60. Ya, sekitar 60-an juta aja. Total dua Karena tahun. 2 tahun, 30-30, tergantung daripada para agen yang penebusannya banyak atau tidak. Berarti totalnya 660 juta. 660 juta. Gile. Bayangkan kalau si WP-nya bodoh, tidak mau QE, udah deh, bayar deh dia. Ya, itu dikalikan beberapa agen seluruh Indonesia. Cukup targetnya nanti. Target pajak ketutup. Ketutup, ketutup. Lumayan, Iya. lumayan. Lumayan, lumayan. Sri Mulyani bangga sekali. Target penjualannya Belum tercapai. belum lagi yang gayanya berbeda. Di sebagian tempat di Jambi, pajak masukannya tidak diakui. Jadi Oh, hutang pajaknya 1 tahun pajak bisa mencapai hampir 1 miliar. pakai 10% dia, nggak pakai 2%. Pakai 10% langsung. DPP Gila, penyerahan. Nah, bisa sampai 900 juta, 1,2 M, 1 tahun pajak. gila ya. Segitu, segitu jahatnya ya. Ya, Kan, ini sih Pak, kalau menurut saya
penafsiran yang berbeda itu nggak boleh. Enggak, saya rasa Harus dia sama. nggak bodoh. Si oknum ini nggak bodoh, dia tahu yang benar gimana. Ya. Cuman dia Tapi pikir ya ini WP nggak ada konsultan, kita hantam aja dah. itu yang pengalaman yang kami alami. Dan itu dokumen-dokumennya juga lengkap. Eh, ada juga beberapa tempat yang lain. Ini sebelum ini kasus LPG ini memang banyak di KPP yang lain. Itu waktu saat closing berbeda pendapat, kita QA, kita menangkan, begitu mau tanda tangan berita acara dia nggak mau ngikutin, terus terjadi debat lagi. Kalau kayak gini saya sampaikan, Bapak bukan berdalil, nggak berdasarkan aturan. Aturan sudah kita uji di Kanwil. Kanwil kan bapaknya KPP, saya bilang. Udah kita uji, dapat keputusan bahwa aturan yang Bapak tetapkan, yang Bapak gunakan tidak tepat. Berarti Bapak bukan berdalil, tapi berdalih. Wah, saya nggak ada. Ini kata dia, mau tambah memancing ini, tambah debatnya panjang. Bapak ini siasat kalau kayak gitu. Dasarnya siasat, bukan dasar aturan lagi. Terus karena dia emosi, dia bilang, siasat dasar kami. Bapak mau apa? Wah, Waduh, siasat dasar kami katanya. si Kami pemeriksa tuh ngomong itu tuh, si pemeriksa, supervisinya. supervisor. Kami laporkan, supervisor kami laporkan pengaduan, memuasjak juga ke saluran internal DJP. Sampai sekarang nggak ada kabarnya juga. Komwasjak mah ya ah, itulah pemanis aja lah. Komwasjak, Kidsda itu mah pemanis-pemanis aja lah. Tapi kalau menurut saya sih ada Pak, ada dorongannya juga sebenarnya. Memang setiap perbuatan nggak ada yang sia-sia. Tetap kami CC-kan Komwasjak. Mudah-mudahan Komwasjak karena nanti banyak kasus yang menumpuk tentang LPG ini, mereka bisa mendorong uh, sampai ke yang lebih berwenang, mungkin sampai ke kementerian mungkin. Karena ini masalahnya gara-gara PMK yang terbitnya baru di 2020. Jadi kami juga tidak tidak mengabaikan. Kalau Komwasjak kami laporin terus, mau hasilnya ada atau tidak. Tapi yang kami lihat sih yaitu karena nggak ada langsung yang kami lihat perubahan, malah mungkin si supervisor pemeriksa ini promosi malah pindah ke tempat yang lebih bagus. Berarti nggak ada tindakan, Malah naik pangkat ya. malah bisa saja naik pangkat. Itu udah kami layangkan pengaduannya, tapi ya belum ada konfirmasi lagi. Wow, Ada mantap. lagi, ada lagi yang mengganti dokumen Isinya diganti seperti atau dokumennya? di tip X dokumen pengajuan kami. Walah, terus? Jadi kami mengajukan pembatalan SKPKB yang tidak benar. Syarat pembatalan itu harus mencantumkan nomor SKPKB-nya dan melampirkan SKPKB-nya. Tapi tidak boleh mengajukan permohonan pembatalan STP. STP-nya enggak, dendanya jangan diajukan. SKPKB-nya aja. Ini terbalik. SKPKB kami nomornya diganti menjadi nomor STP. Lampirannya diganti jadi STP. Sehingga Kanwil menolak bahwa tidak memenuhi secara formil. Dokumennya dikembalikan, dokumen kami sudah di tip X. Itu kita konfirmasi ke bagian humas waktu itu bilang, baik Pak, nanti kita telusuri siapa yang mengganti. Setelah diketahui yang mengganti itu diperkirakan dari KPP-nya, humas ini kan bilang, ajukan lagi Pak yang ketiga. Padahal ini pengajuan yang kedua udah final sebenarnya. Kalau pengajuan tuh hanya bisa 2 kali. Ajukan lagi Pak, nanti kami bantu untuk mengkomunikasikannya. Ya dengan harapan mungkin akan dikabulkan. Ternyata enggak juga. Jadi besok-besok kami nggak mau dijanji-janjikan begitu. Langsung lapor aja harusnya.
Langsung LP Kenapa? aja tuh. Langsung LP. Nah, tapi akhirnya ya sekarang jadi LP. Jadi LP karena jadi pemalsuan dokumen. Oh, Dokumen yang asli jadi jadi. dilaporin. Cuma lagi berproses, kita nggak tahu bagaimana. Oke. Jadi sebenarnya ini pajak ini kan masalah perdata sebenarnya. Untuk apa permasalahannya sampai meruncing ujung-ujungnya menjadi pidana, itu sangat disayangkan. Gitu, gitu. Ya, sangat Salah disayangkan satu. sih mereka Ya, sampai sampai segitunya gitu ya. Mungkin saya nggak ngerti deh seberapa berat sih tekanan dari atas sampai segitunya mereka sampai bela-belain menipu wajib pajak sendiri gitu loh. ya, itu yang saya lebih khawatir gitu. Kalau ke depan sistem ini seperti ini, ya khawatir. Kenapa? Karena pokoknya targetnya harus terpenuhi. Ini yang perlu dibahas di berbagai pihak, praktisi, dari pemerintahan, dari berbagai macam elemen lah, termasuk juga dari apa namanya akademisi. Akademisi juga bisa mengkaji sistem yang seperti ini. SP2DK, yang meng SP2DK harus dapat target, lepas dari SP2DK jadi tim pemeriksa juga dapat target, tim pemeriksa lolos lepas kepada bagian keberatan, tim keberatan dapat target. Jadi banyak portal yang harus dilalui WP, yang portalnya itu semua pakai target. Iya, dijagain pakai target. Ya, repot kalau semua udah target dengan prestasi targetnya uang atau dengan poin yang nanti ujung-ujungnya jadi apa ya, penambahan gain remunerisasi lah atau segala macam dalam bentuk uang. Coba Mas Hmm. Wawan pikir nih, kalau seandainya pemadam kebakaran itu diberikan target Waduh, satu rumah setiap orang dapat 500.000, setiap rumah yang dipadamkan, gimana itu caranya? Sedangkan kita udah kepepet angsuran nih, mau bayar angsuran nih. Ini waduh, bentar lagi akhir bulan kok nggak ada rumah yang kebakaran. Kalau makan gaji toh repot. waduh. Nah ini apa ya, asumsi ini aja, pandangan gimana sih kalau target ini dijadikan suatu cara untuk meningkatkan pendapatan negara yang besar misalnya. Tapi targetnya personal diukur dengan prestasi, eh, tingkat masukkan uangnya. Repot itu. Wow. Nah, Ya itu yang betul, Pak. perlu dipikirkan bersama itu. Oke, mantap Pak. Ini luar biasa ya. Pelajaran berharga bagi kita semua ya. By the way, mungkin masyarakat ada yang belum tahu mengenai QA, Pak. Boleh nggak dijelasin, Pak, edukasi kepada masyarakat apa itu QA, bagaimana pelaksanaannya, dan sebenarnya perlu apa nggak perlu sih QA itu, gitu, Pak. Ya, QA itu sebenarnya suatu fasilitas yang diberikan oleh menteri, itu kan tercantum di peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan terakhir 184, itu menggantikan sebagian pasal di PMK 17-nya. Nah, itu dalam, saya sebenarnya ada tapi nggak saya nggak dekat sini. Itu ada fasilitas setelah ada closing pemeriksaan. Ketika wajib pajak dan pemeriksa ini mempunyai perbedaan pendapat tentang dasar hukum, itu bisa mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance. Nah, di PMK tentang pemeriksaan tersebut. Syaratnya tidak boleh melampaui 3 hari setelah pembahasan. 3 hari setelah pembahasan itu pun hari pembahasannya udah dihitung. Kalau ditandatangani jam 5 sore, ya hari itu udah habis, nggak bisa lagi mengajukan. Tinggal 2 hari lagi. Itu yang patut diperhatikan.
Nggak bisa kita ngitung hari ini tanda tangan, besok baru hari pertama, hari kedua langsung ditolak nanti jadi masalah. Karena cara menghitung itu agak berbeda. Itu satu. Dan hati-hati juga dengan risalah pembahasannya dilakukan secara online. Nah, kita begini, apalagi waktu COVID itu banyak sekali pembahasan akhir dengan cara online seperti ini. Tapi dokumennya tanggalnya hari ini. Sedangkan dokumen tersebut bisa saja diterima oleh wajib pajak seminggu kemudian. Pak, ini dokumennya kami kirimkan, Bapak tanda tangani dan kembalikan lagi satu lembarnya untuk kami. Bisa jadi. QA-nya gimana? Gak bisa. Udah pernah kejadian kami juga ditolak. Untuk Waduh, perusahaan agen LPG di Bengkulu. waduh. Tapi ya itu namanya uang sekolah, Pak. Nah, uang sekolah kan kita belum tahu awalnya. Kalau secara online itu merugikan. Lebih baik Hmm, udah ketemu saja. Kalau memang tanggal nggak bisa dirubah. hmm. Uang sekolahnya besar, ya itu 1 tahun pajak bisa hampir 300 juta. Waduh. Nah, itu patut diperhatikan. Jadi ingat-ingat tanggalnya. Kalau kami menerima dokumennya itu besok, Pak, kami minta itu besok. Kalaupun hari ini harus diberikan kepada kami tunggu walaupun sampai malam. Dokumen itu kita ambil. Itu jadi pengalaman. Nah, Hmm. QA itu kalau fair, benar-benar fair, membahas tentang aturan. Kalau yang namanya aturan ini namanya dasar hukum, tidak bisa dipelintir. Akan terang benderang, asal pembahasannya secara fair, disandingkan. Kalau menurut saya harusnya menggunakan pasal 8A secara keseluruhan, ayat 1 dan ayat 2-nya. Karena alasan kita sampaikan, karena barang ini adalah barang yang dibutuhkan rakyat banyak, barang strategis, barang penting, dan cara menghitungnya tidak mudah, tidak sederhana. Ini sesuai dengan ini ya. Nanti tim pemeriksa akan menyanggah. Kalau menurut kami ini bisa dihitung dengan harga jual. Kenapa? Begini alasannya kan? Karena ini tidak termasuk dalam negatif list lah. Barang ini bukan barang bebas pajak. Jadi walaupun belum ada aturannya, belum tentu itu ada kekosongan hukum. Boleh-boleh saja. Nah, nanti kita ada closing lagi, jadi fair. Tidak menyimpang dari aturan yang kita bicarakan. Nggak ngitung. Kan tetapi ketika ini tidak kita ambil, ketika ada perbedaan yuridis tadi atau selisih aturan nggak diambil, hilang kesempatan fasilitas ini. Bahkan banyak yang kami menangkan di sini tidak makan waktu, prosesnya tidak panjang, karena tentunya di pengadilan pajak pun kan aturan yang dibahas. Kenapa nggak ditrenkan dulu di awal sebelum naik pengadilan pajak, sebelum keberatan? Sebelum yang lain-lain. Itu fasilitas. Sayang. Jadi upayakan seoptimal mungkin fasilitas yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk mencari keadilan. Itu pentingnya, Pak. Karena ada aturannya di tata cara peraturan menteri keuangan khusus pemeriksaan pajak. Oke, mantap. Thank you Pak Henry. Luar biasa ya. Ini dari awal teman-teman sudah dengarkan ya, sudah ikuti beritanya. Teman-teman semua yang pedagang LPG wajib nonton ya. Akhirnya kita lihat dengan nyata ya, wajib pajak akhirnya menang bahkan di QA, bukan keberatan, bukan ke pengadilan, bahkan QA. Ya, Bayangkan kalau nggak ketemu Pak Henry, itu si wajib pajak sudah bayar 600 juta tuh, 660 juta ya. ya. Buang ke laut tuh 600 juta. Belum lagi 2021, 2022, belum lagi yang lain-lain. Luar biasa. Itulah gunanya mencari konsultan pajak yang benar ya, teman-teman semua ya. Oke. Bahkan begini Mas Awan. Kita terkadang tujuannya memenangkan di pengadilan pajak
ketika sudah menang di pengadilan pajak itu merasa pede. Hmm. Padahal itu masih bisa terbantahkan. Terbantahkan oleh Dirjen Pajak sendiri, kenapa? Itu kan tergantung penilaian hakim. Tergantung pengacaranya membangun opini hakim. Kalau pengacaranya jam terbang tinggi bisa jadi dengan mudah dimenangkan di pengadilan pajak. Kalau pengacaranya baru berpraktek bisa jadi opini hakim tidak terbentuk, akhirnya kalah. Dengan kasus yang sama bisa berbeda-beda, itu sah-sah saja. Pengadilan tidak bisa diinterferensi, tergantung opini hakim, penilaian hakim, yang penilaian sendiri. Tapi ketika ini dimenangkan di tingkat QA, QA ini adalah bagian dari mereka sendiri. Jadi kalau kita sampaikan kepada pihak lain, mereka ini sebenarnya kalau bersengketa adalah tergugat. Tergugat tidak konsisten karena di berbagai tempat memenangkan. Nah, jadi kalau ini bisa dipakai untuk gugatan pengadilan bagi eh, di tempat wilayah lain. Tergugat tidak konsisten menerapkan aturan di sebagian wilayah negara ini. Kenapa? Di tempat lain ada kemenangan yang dideklarasikan sendiri oleh tergugat. Karena kanwil ini adalah bagian dari mereka sendiri. Jadi tangan kanan sama tangan kiri nggak cocok. Di, misalnya di Jawa Timur ngalahin, di Lampung menangin. Nah, ini tangan kanan sama kiri aja atau jarinya aja. Nah itu tidak konsisten. Ini yang lebih parah gitu, nggak boleh. Karena konsep pemungutan pajak di tempat kita ini harusnya yaitu sama rata, adil, tidak diskriminatif. Jangan nanti Mas Awan karena di kota besar di Jakarta aman, karena dekat dengan rumah presiden, misalnya PBB-nya diskon atau nggak bayar. Tapi kalau yang di daerah jauh di Jambi, PBB-nya harus dipungut, nggak ada toleransi, nggak bisa. Harus sama dengan aturan yang sama. Ini yang kami perjuangkan sampai saat ini. Oke, luar biasa Pak. Pak Hendy betul-betul akan jadi inspirasi bagi banyak orang ya, terutama pedagang-pedagang LPG yang sudah stres dari 3 tahun yang lalu. Oke, Agen LPG. LPG, iya iya iya. Ya. Oke, terakhir nih Pak. Jadi ini pasti banyak orang pengen tahu kasus Bapak dan pengen hubungin Bapak nih. Ini gimana caranya WP kalau mau menghubungi Bapak nih? Apakah email, WA, nomor telepon atau gimana Pak? Sebenarnya sih kalau dicari di Google juga nama saya sebenarnya udah keluar. Udah ada. Karena ada beberapa kasus, beberapa ini yang memang eh, apa nasional secara nasional. Dan memang saat ini saya juga tim advokasi secara nasional. Jadi bukan bukan per DPD atau DPC, DPP secara nasional. Itu tidak sulit untuk menemukan. Nanti nomor saya bisa di-share juga yang tempat kita berkomunikasi. Itu bisa, nggak ada masalah. Oh, boleh Hanya, Pak kalau ada nomor yang boleh langsung dikomunikasikan? oh gitu ya, Kalau boleh. 0812. Karena Mm-mm. sebenarnya konsultan ini nggak boleh beriklan, Pak. Kan ini kan nggak iklan kan, cuman kalau ada yang mau kan, kalau ada yang mau Iya, menghubungi ya boleh. 0812 Mm. 790 1311. Oh, 0812 7901 311. 11. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang merasa ini kasus kok sama dengan saya gitu ya, nah boleh Iya, hubungi Pak Hendy. betul. Dan bukti-bukti juga bagi yang kepingin juga bisa minta ke kami. Kami tidak Wah, menutup, kita tidak membatasi, dan kami sudah izin juga kepada perusahaan. Karena ini senasib sepenanggungan seluruh Indonesia. betul. Jadi nggak boleh kemenangan kita sebenarnya kita simpan aja nanti dia cari sendiri. Saya kan keluar uang nih misalnya. Ya. Sebenarnya kalau bisa sama semua perjuangan seluruh. Jadi bukti hasil-hasil daripada
QA itu banyak, ada beberapa yang hasilnya justru statementnya lebih lebih kuat. Nah, nanti bisa saya berikan. Hmm. 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 Ada statement yang memang LPG ini harus menggunakan nilai lain, Hmm. harus menggunakan nilai lain. Hmm. Berarti harus dengan pasal 8A ayat 2. Yang membuat statement ini adalah siapa? Adalah pejabat di Kanwil, pejabat Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Jadi bukan pendapat. Jadi ini benar-benar adalah menguji daripada aturannya. Jadi seluruh Indonesia bisa tahu, bisa mendapatkan hasil, nggak ada masalah. Kita share kemana. Dan Oke. bahkan kalau ini terus perbedaan nanti beda mah harusnya dikonferensi pers kan. Yang mana yang benar? Betul. Kalau yang benar yang mungut, berarti yang membuat statement-statement ini pejabat-pejabat yang sudah tadi melepaskan ini merugikan negara. Kenapa meloloskan? Nah, kan nggak boleh Pak meloloskan uang negara walaupun cuma 1 rupiah. Kenapa diloloskan? Kalau aturannya memang ada, ini ada macam-macam. Satu buku ini bisa ada beberapa wajib pajak puluhan yang lolos, yang dilepaskan. Termasuk yang tadi itu yang sempat kepala kantornya nggak mau, terus mau. Hmm. Nah itu nggak boleh, harus sama. Karena Hmm. kepastian hukum itu baru muncul di akhir 2020. Hmm. Oke, siap Pak. Luar biasa ya. Ini banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari satu atau beberapa kasus ini, di mana beberapa oknum justru menjadikan pembahasan akhir hanya formalitas doang, cuman mengikuti tata cara doang, padahal dia sudah sama sekali tidak mau dengar argumen dari wajib pajak. Memang kurang ajar tuh si oknum begitu ya. Tapi hanya oknum Pak ya, Ya, nggak semua ya, hanya oknum nggak ya. semua. Ada yang bagus, ada yang fair. Dari awal memang nggak menetapkan karena dia yakin memang nggak bisa. Ini Hmm. terkait dengan perusahaan agen LPG ya. Yang Hmm. bukan agen LPG juga banyak Pak terjadi yang bermacam-macam ragam. Hmm. Contoh SP2DK. SP2DK ini kan waduh banyak sekali Pak. Muncul terus. Nah, Hmm. SP2DK itu terkadang ini terkesan pokoknya target sampai, target sampai. Ada di satu wilayah itu nanda tangani berita acara SP2DK terhadap anak daripada direktur. Itu udah kita laporkan juga. Hmm. Anak dari direktur itu bukan penanggung pajak perusahaan. Hmm. Hmm. Kok bisa closing pada anak daripada direktur? Punya kuasa nggak anak itu? Nah, Hmm. gitu. Itu Pak paling-paling yang ini, yang apa dijadikan perhatian SP2DK. SP2DK kan banyak, tapi belum tentu closingnya juga benar. Hmm. Sampai ada closing kepada anak daripada direktur. Dan kita udah laporkan sampai sekarang juga belum ada tanggapan atau hasilnya juga. Ya, ya, ya. Oke, masih panjang Pak perjalanan, luar biasa ya. Oke, jadi saya thank you nih buat Pak Henry. Waktunya teman-teman wajib pajak ya, cobalah menjadi wajib pajak yang berani seperti Pak Henry, dan para konsultan-konsultan juga harusnya terinspirasi ya, bukannya malah antipati ya, justru harus simpati dan mendukung upaya-upaya seperti Pak Henry ini. Sebagai Ya, konsultan pajak ya harus berani membela wajib pajak ya dengan dasar hukum yang betul gitu. Bukan cuma jadi konsultan pajak yang manut-manut yang ngikut-ngikut sama si oknum gitu ya, atau malah terlibat malah jadi pihak oknum gitu. oh, jangan itu Pak. Jangan. Oke. Oke Pak Hendy, itu aja Pak. Terima kasih banyak waktunya, dan kita berharap ya Bapak bisa terus mendukung wajib pajak, terus transparan, terus untuk memberikan edukasi ke kita semua ya, dan teman-teman yang mau segera hubungi Pak Hendy untuk mungkin mau diskusi atau kalau ada perlu bantuan. Terima kasih Pak Hendy, waktunya Pak. Ya, baik. Ya, luar biasa Pak.